Pemerhati Rosalina, usai melakukan aksi di depan kantor KPU Jember, masa Aliansi Peduli Pilkada Jujur dan Adil kemudian menggelar aksi di depan kantor Bawaslu Jember pada hari Rabu 13 November 2024. Sesampai di kantor Bawaslu Jember, jumlah massa terpantau berkurang, tidak sampai ratusan atau lebih dari 100. Kendati demikian, pagar pintu kantor Bawaslu Jember akhirnya jebol, diterjang demonstran. Massa Aliansi Peduli Pilkada Jujur dan Adil terpaksa merangsek masuk dengan menerjang pagar usai tidak mendapatkan respon baik dari Bawaslu Jember. Salah satu orator, Mahathir Muhammad, mengatakan sampai saat ini Bawaslu Jember terkesan tidak menindaklanjuti atas berbagai temuan berkaitan dengan pelanggaran netralitas yang dilakukan anggota di bawahnya. Bawaslu Jember beralasan ada 31 aduan atau laporan yang sedang mengantri. Semestinya, lanjut Mahathir, Bawaslu Jember sebagai lembaga kolektif kolegia bisa memilah aduan yang mendesak dan tidak mendesak. Salah satu laporan yang dinilai mendesak karena dapat menimbulkan konflik horizontal, yaitu terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Panwascam Sumber Baru berinisial J. Namun saat massa meminta komitmen Bawaslu memecat Panwascam Sumber Baru tersebut, Bawaslu Jember hanya menyampaikan kalimat normatif. Karena itu massa yang geram akhirnya memaksa masuk dengan merobohkan pagar. Meskipun Bawaslu itu kolektif kolegial, tentunya ketua itu perannya adalah memanage mana yang urgen, mana yang enggak. Artinya saya juga agak sepakat ketika ada dalih, ada 42 laporan, antrian dan sebagainya. Namanya ada ketua, itu harus fungsinya adalah manajerial. Manajerial itu salah satunya yang mana yang prioritas, mana yang enggak, itu harus dipilah. Jangan sampai ya kan kerobohan ini akan menimbulkan ekses hal-hal yang malah membuat repot semua pihak. Usai pagar dirobohkan, ternyata Bawaslu Jember belum menunjukkan itikat baik dengan tidak bersedia menelpon Panwascam yang dituduhkan. Hal itu membuat massa semakin memanas. Beruntung tidak lama kemudian Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi memediasi massa dengan Bawaslu. Setelah dimediasi, Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya Pradana baru bersedia menelpon Panwascam tersebut, meskipun saat ditelepon nomornya tidak aktif. Atas tuntutan massa, Sanda kemudian menegur Panwascam J melalui voice note. Dalam pesan suaranya itu, Sanda meminta Jovita mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukannya. Tidak hanya itu, Bawaslu Jember nantinya juga akan membuat surat edaran tertulis kepada seluruh Panwascam. Dan ini akan kami lakukan kepada seluruh Panwascam kami. Ini kamu bagaimanapun harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu perbuat. Ya kan, proses klarifikasi dan sebagainya. Ini laporan juga sudah masuk ke kami di Bawaslu Kabupaten untuk kamu nanti untuk bisa segera melakukan proses klarifikasi apa yang menjadi tindakan yang kamu perbuat di luar pekerjaan sebagai pengawas pemilu. Oke ya, terkirim ya. 101.3 Rosalina